Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Rahmawati dan rekan saya Diyu Advianto akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perkembangan sistem moneter internasional. Sistem moneter itu sendiri adalah hubungan kait-mengkait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Sistem moneter di Indonesia adalah lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal dan uang giral. Di Indonesia sendiri dapat digolongkan dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan Bank Pencipta Uang Giral atau disebut Bank Umum atau Bank Komersial. Sistem moneter internasional merupakan suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan dengan negara lain, yang menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktek, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Perkembangan sistem moneter internasional. Moneter internasional dan sistem finansial memainkan peran sentral dalam ekonomi politik global. Sejak akhir abad 19, awal pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menanggapi perubahan. Sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evaluasi. Yang pertama adalah bimetallisme, adalah suatu kebijakan moneter di mana nilai mata uang terkait dengan nilai dua logam seperti perak dan emas. Nilai perak akan dinyatakan dalam hal emas dan sebaliknya, baik logam dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kertas akan langsung dikonversi ke jumlah yang setara dengan logam itu sendiri. Yang kedua adalah standar emas atau gold standard. Sistem moneter ini, pemerintah mematok mata uang domestik ke emas. Di bawah sistem ini, nilai nominal uang setara dengan emas yang akan diperoleh ketika menukarkannya. Jadi, pemerintah sepakat untuk mengkonversi uang kertas menjadi emas dalam jumlah tetap. Yang ketiga adalah masa periode Perang Dunia. Perang Dunia Pertama mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925. Yang keempat pada masa Bretton Woods System, sebuah institusi sistem yang muncul ketika pasca Perang Dunia Kedua, ketika di mana dunia membutuhkan sebuah institusi sistem yang mampu untuk menghandle pertumbuhan ekonomi dunia pasca terjadinya perang. Sistem ini sedemikian mendasarkan diri pada premis bahwa setiap negara harus menjaga keseimbangan neraca pembayarannya. Jika terjadi ketidakseimbangan neraca pembayaran, terutama ekspor dan impor, perlu dilakukan langkah perbaikan, baik yang sifatnya sementara. Yang terakhir adalah masa periode baru hingga sekarang. Semenjak tahun 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dan kurs berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, frank Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya, apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Nah, selanjutnya, sistem penetapan kurs mata uang. Mekanismenya dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti yang pertama adalah free float. Sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Yang kedua adalah managed float. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi.
Sistem float yang dikelola sering disebut juga sebagai dirty float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Yang ketiga adalah unofficial pledging. Melalui cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan secara resmi kurs mata uangnya. Yang keempat adalah perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Dan yang kelima adalah dikaitkan dengan mata uang lain. Sekitar 62 negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga. Nah, selanjutnya dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. 19 negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Nah, yang terakhir adalah dikaitkan dengan indikator tertentu. 2 negara, Chili dan Nicaragua, mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu, seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Sistem kurs di bawah sistem kurs tetap, pemerintah atau bank sentral menetapkan kurs secara resmi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah cara melakukan transaksi internasional. Yang pertama, pembayaran dengan surat wesel dagang atau Commercial Bill of Exchange atau Trade Bill. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik wesel atas importir sejumlah harga barang beserta biaya pengirimannya, seperti faktur atau invoice, daftar isi barang atau packing list, surat keterangan asal barang atau Certificate of Origin. Yang kedua adalah kompensasi pribadi. Adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang ketiga adalah pembayaran tunai. Pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan uang tunai atau cek. Dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Cara pembayaran ini mempunyai resiko yang sangat besar. Nah, yang keempat adalah pembayaran dengan letter of credit. Surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang, di mana bank sendiri yang mengakseptir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Transaksi yang menggunakan cara ini terdiri dari LC biasa atau Merchant LC, Industrial LC, Red Clause LC, dan Usance LC. Cara yang kelima adalah pembayaran kemudian atau rekening terbuka. Cara ini membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau 1-2 dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dan cara terakhir adalah konsinyasi. Cara ini dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya dilakukan kepada orang yang telah dikenal dengan baik. Jadi, barang yang akan dijual merupakan barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan tenggang waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan sistem moneter internasional. Kita dapat mempromosikan perdagangan internasional dan investasi sehingga promosi kerjasama internasional karena penerapan nilai tukar tetap menjaga tingkat inflasi domestik.
terciptanya disiplin kebijakan makro dan mencegah timbulnya spekulasi irrasional yang menyebabkan destabilisasi ekonomi. Memberikan peluang bagi investasi di bidang sektor non-real selain sektor real. Artinya, investasi dalam bentuk saham dan obligasi atau semacamnya lebih banyak diminati dan membawa profit yang spekulatif dalam dunia bisnis. Dengan perkembangan investasi non-real telah membawa perubahan bagi fungsi uang itu sendiri, yaitu selain sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang sah, uang juga dapat digunakan sebagai komoditas perdagangan yang dapat diperjualbelikan. Ketika sistem keuangan stabil, maka dapat menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil. Selain itu, dapat mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian. Sistem moneter internasional memiliki kelemahan. Kekurangan utama dari kebijakan moneter adalah asimetri, yaitu suatu kebijakan uang yang ketat. Sangat efektif guna mencegah pinjaman baru karena kelebihan cadangan yang dikurangi. Namun, kebijakan yang mudah sepertinya menjadi tidak efektif karena tambahan kelebihan cadangan tidak akan dipinjamkan keluar oleh bank karena takut akan potensi kebangkrutan dari para peminjam selama masa resesi. Kebijakan moneter mungkin digunakan baik untuk mengendalikan persediaan uang maupun tingkat suku bunga. Namun, keduanya tidak dapat dikendalikan pada waktu yang sama. Sehingga, hal tersebut menjadi dilema. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Wahyuni Rahmawati dan rekan saya Dio Advianto. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.